Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya cerita. Cerita tentang luka yang pernah ditahan, tawa yang pernah tertahan, dan doa-doa yang tak pernah lelah dipanjatkan. Disinilah kami hadir, membagikan kisah-kisah nyata dari hati ke hati. Kisah perjuangan, cinta, kehilangan, hingga harapan yang tak pernah padam. Inilah 1001 kisah nyata. Bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan yang mungkin tak jauh dari kisahmu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja ceritanya dimulai. Malam itu, kota tampak sibuk meski jarum jam sudah melewati pukul 10. Lampu kendaraan berlarian di jalan raya, klakson bersahutan, dan orang-orang masih sibuk dengan urusan masing-masing. Di antara gudang sedang tinggi yang menjulang, di balik keramaian kota yang tak pernah benar-benar tidur, ada kehidupan lain yang tersembunyi. Kehidupan yang jarang diperhatikan oleh mata orang kebanyakan. Di sebuah sudut jalan dekat pasar, seorang pemuda bernama Raka sedang mendorong gerobak kecil yang berisik rodanya. Gerobak itu penuh dengan barang bekas, botol plastik, kaleng, dan tumpukan kardus yang ia kumpulkan seharian. Keringat menetes di keningnya meski udara malam terasa dingin. Baju yang ia kenakan sudah pudar warnanya. Celananya robek di beberapa bagian, dan sandal jepitnya sudah aus nyaris putus. Namun wajahnya tidak menampakkan keluhan. Ia terbiasa hidup keras di jalanan, terbiasa lapar, terbiasa dipandang rendah. Begini, semua itu hanya bagian dari perjalanan hidup yang harus dijalani. Raka berencana membawa hasil pungutannya ke lapak pengepul sebelum pulang ke gubuk kecil yang ia tempati di pinggir rel kereta. Namun langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa di tepi jalan. Di bawah cahaya lampu yang temaram, seorang kakek duduk sendirian di trotoar. Rambutnya putih kusut, wajahnya penuh garis keriput, dan matanya tampak kosong menatap jalanan. Pakaiannya lusuh, tidak sebanding dengan postur tubuhnya yang masih tegap, meski renta. Ada kegelisahan di wajah kakek itu, seperti orang yang kehilangan arah. Raka memperhatikan sejenak. Banyak orang lalu lalang, tapi tidak ada satupun yang peduli. Beberapa bahkan melirik dengan tatapan curiga, lalu berjalan cepat seakan tak ingin terlibat. Hati kecil Raka berdesir. Ia tahu rasanya diabaikan, rasanya dianggap tidak ada, dan ia tidak tega membiarkan seorang tua duduk sendirian di malam yang dingin. Ia mendorong gerobaknya mendekat, lalu berhenti tepat di depan kakek itu. Dengan suara lembut, ia menyapa, "Pak, Bapak kenapa duduk di sini sendirian? Bapak nggak pulang ke rumah?" Kakek itu mengangkat wajahnya perlahan. Serat matanya goyah, seolah berusaha mengingat sesuatu. Bibirnya bergetar. Lalu ia menjawab pelan, Aku lupa. Rumahku di mana? Aku lupa." Raka terdiam. Ia tidak menyangka akan mendengar jawaban seperti itu. Hatinya semakin iba melihat kakek yang tampak kebingungan itu. Ia tahu, orang tua di usianya seharusnya sudah berada di rumah, dikelilingi keluarga, bukan duduk kedinginan di pinggir jalan seperti ini. Ia mencoba bertanya lagi, "Bapak ada keluarga? Ada yang bisa saya hubungi mungkin?" Kakek hanya menggeleng. Matanya berkaca-kaca, tapi wajahnya tetap kebingungan. Seperti orang yang sedang berada di tempat asing, tidak tahu siapa dirinya, dan tidak tahu kemana harus pergi. Raka menarik napas panjang. Ia tahu dirinya bukan orang berada, bahkan untuk makan pun kadang sulit. Tapi ada suara di hatinya yang berkata bahwa ia tidak boleh meninggalkan kakek itu begitu saja. Ia tahu betul rasa kesepian, dan ia tidak ingin membiarkan orang tua itu merasakannya sendirian. Akhirnya ia berkata dengan lembut, "Kalau begitu, ikut saya dulu, Pak. Tempat saya memang bukan rumah yang layak, cuma gubuk kecil di dekat rel. Tapi setidaknya Bapak bisa istirahat, gak kedinginan di sini." Kakek itu menatap Raka lama, seolah mencoba memahami niatnya. Kemudian ia mengangguk pelan, tanda menerima tawaran itu. Tanpa pikir panjang, Raka menurunkan beberapa barang dari gerobaknya agar kakek bisa duduk di atasnya. Dengan hati-hati ia membantu kakek berdiri, lalu menuntunnya naik. Gerobak yang biasanya dipenuhi sampah kini menjadi kendaraan sederhana untuk membawa seorang manusia renta yang terlupakan. Malam itu, di tengah ramainya kota yang sibuk mengejar waktu, seorang pemulung dan seorang kakek tua yang linglung memulai perjalanan kecil mereka. Sebuah perjalanan yang sederhana, tapi penuh makna. Raka mendorong gerobaknya dengan perlahan. Kakek duduk diam, sesekali menoleh ke arah jalanan, seakan mencoba mengingat sesuatu, tapi kemudian kembali termenung. Angin malam berhembus, membuat tubuh keduanya menggigil. Namun di hati Raka,
ada kehangatan yang berbeda. Ia merasa pertemuannya dengan kakek itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar, yang mungkin baru akan ia mengerti nanti. Langkah demi langkah, roda gerobak terus berpindah. Mereka berdua berjalan menembus malam, meninggalkan jalan raya yang bising, menuju arah gubuk sederhana tempat Raka biasa beristirahat. Itulah awal dari kisah yang kelak mengubah kehidupan Raka selamanya. Dari sebuah pertemuan singkat di pinggir jalan, takdir mempertemukan seorang pemulung miskin dengan seorang kakek tua yang ternyata menyimpan rahasia besar di balik dirinya. Perjalanan malam itu terasa panjang. Raka mendorong gerobaknya pelan agar kakek yang ia bawa tidak terhentak. Jalanan mulai sepi. Lampu-lampu toko sudah banyak yang padam. Hanya tersisa cahaya redup dari tiang listrik dan sisa lampu kendaraan yang melintas sekali-sekali. Suara roda gerobak yang berdecit bercampur dengan deru angin malam yang dingin menusuk tulang di sepanjang jalan. Raka sesekali menoleh ke belakang, memastikan kakek itu masih duduk dengan tenang. Sesekali kakek bergumam, kata-kata yang tidak jelas, seolah berbicara pada seseorang di masa lalu. Raka tidak mengerti, tapi ia mendengarkan dengan sabar. Ia tahu, orang tua itu mungkin hanya butuh teman yang bersedia mendengar. Setelah hampir setengah jam berjalan, tibalah mereka di sebuah sudut pinggir rel kereta. Di sana berdiri sebuah gubuk kecil yang terbuat dari sisa-sisa papan, kardus, dan terpal bekas. Gubuk itu tampak reyot, miring ke satu sisi, dan nyaris roboh. Namun bagi Raka, itulah satu-satunya tempat yang bisa ia sebut rumah. Ia berhenti di depan gubuk, lalu dengan hati-hati menurunkan kakek dari gerobak. Pelan-pelan ya Pak, tempatnya memang sederhana sekali, tapi semoga Bapak bisa lebih nyaman daripada duduk di pinggir jalan. Kakek menatap gubuk itu dengan mata yang samar. Tidak ada keluhan, tidak ada penolakan. Ia hanya mengikuti gerakan Raka masuk ke dalam gubuk kecil itu. Di dalam gubuk, suasananya lebih pengap. Hanya ada satu lampu kecil dari botol plastik yang diisi minyak tanah, cukup untuk menerangi ruangan sempit itu. Di sudut, ada tikar usang yang sudah bolong di beberapa bagian, sebuah bantal tipis, dan selimut kusam yang warnanya sudah pudar. Di dekat pintu, ada kaleng-kaleng bekas yang disusun rapi. Hasil pemungutan hari ini yang belum sempat dijual. Raka tersenyum tipis, mencoba membuat suasana tidak terlalu kaku. Silakan duduk dulu Pak, saya ambilkan alas, biar Bapak nggak duduk langsung di lantai. Ia mengambil tikar tipis dari sudut gubuk, merentangkannya di lantai, lalu mempersilakan kakek untuk duduk. Setelah itu, ia mengambil sebuah kantong plastik kecil dari gerobaknya. Kantong itu berisi nasi bungkus murah yang ia beli tadi sore di warung tepi jalan. Dengan hati-hati, ia membuka bungkusan itu. Di dalamnya ada nasi putih, sayur bening, dan sepotong tempe goreng yang sudah agak dingin. Makanan sederhana, tapi malam itu terasa istimewa karena ia tidak akan memakannya sendirian. Raka menyodorkannya kepada kakek. Pak, makan dulu ya. Saya tahu mungkin ini bukan makanan yang Bapak biasa makan, tapi setidaknya bisa mengisi perut. Kakek menatap nasi bungkus itu lama. Tangannya bergetar saat menyambutnya. Air mata tipis terlihat menggenang di pelupuk matanya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Sudah lama tidak ada yang memberiku makan seperti ini." Raka terdiam, lalu tersenyum lembut. "Kalau begitu, makanlah Pak. Jangan pikirkan apa-apa dulu. Besok kita cari jalan keluar bersama-sama." Kakek pun mulai menyuap. Nasi itu perlahan. Meski sederhana, ia makan dengan lahap, seolah menemukan kembali rasa yang sudah lama hilang. Raka memperhatikannya dengan perasaan hangat di dada. Sebenarnya perut Raka juga lapar. Seharian ia hanya makan sisa kue dari pasar. Tapi melihat kakek itu makan dengan tenang, membuatnya rela. Ia tahu, dalam hidup, ada kebahagiaan tersendiri ketika bisa berbagi. Meski yang dibagi sangat sedikit, setelah beberapa suap, Raka menyela. "Pak, cukup untuk Bapak. Biar saya sisakan separuh. Jadi kita bisa makan bareng." Ia mengambil sedikit nasi, lalu duduk di samping kakek. Mereka makan bersama, di dalam gubuk sempit, yang hanya diterangi lampu minyak kecil. Dari luar, suara kereta lewat terdengar keras, tapi di dalam sana, hanya ada suasana hangat antara dua orang asing, yang baru saja dipertemukan oleh takdir. Selesai makan, Raka membereskan bungkus nasi, dan memberikan sebotol air minum bekas, yang sudah diisi ulang dari sumur umum. "Minum dulu Pak, biar lega." Kakek meneguk air itu, lalu menghela napas panjang. Wajahnya tampak lebih tenang. Ia menoleh ke arah Raka, menatap pemuda itu lama sekali. Lalu dengan suara lirih, ia berkata, "Terima kasih nak,
kau sangat baik padaku." Raka tersenyum kecil. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Pak, kalau saya di posisi Bapak, saya juga ingin ada orang yang mau menolong." Malam itu, mereka berdua akhirnya berbaring di tikar usang yang sama. Raka menyerahkan selimut tipisnya kepada kakek. Meski ia sendiri harus menahan dingin, ia tidak peduli. Pagi menjaga kakek agar tidak kedinginan lebih penting daripada kenyamanannya sendiri. Di bawah cahaya redup lampu minyak, kakek itu akhirnya tertidur pulas. Namun Raka masih terjaga. Menatap atap gubuk yang bolong-bolong, ia merenung, bertanya-tanya, siapa sebenarnya kakek itu? Dari cara bicaranya dari Psychopnia, tampak jelas ia bukan orang sembarangan. Tapi mengapa bisa sampai tersesat di jalanan tanpa ada seorang pun yang mencari? Raka tidak menemukan jawabannya malam itu. Yang ia tahu, pertemuan ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar yang akan menuntun langkah mereka ke depan. Dan malam itu menjadi awal kebersamaan mereka. Seorang pemulung miskin dengan seorang kakek tua linglung. Dua jiwa yang berbeda, tapi sama-sama membutuhkan kasih sayang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme sederhana. Sejak malam pertama, kakek tua itu tinggal bersama Raka di gubuk kecilnya. Setiap pagi, Raka berangkat memulung seperti biasa, mengumpulkan botol plastik, kaleng, dan kardus di sepanjang jalan kota. Namun kini ada sesuatu yang berbeda. Setiap kali ia melangkah, hatinya terasa lebih ringan. Ia tahu bahwa di gubuk reyot itu ada seorang kakek yang menunggunya. Seseorang yang membutuhkan perhatiannya, dan itu membuat Raka merasa dirinya lebih berarti. Kakek itu masih sering tampak linglung. Kadang ia hanya duduk di depan gubuk, menatap kosong ke arah rel kereta yang ramai dilalui orang. Kadang ia bergumam sendiri, menyebut nama-nama yang tidak Raka kenal, seakan berbicara dengan orang yang sudah lama tidak ditemuinya. Ada kalanya kakek itu tiba-tiba tertawa kecil, lalu mendadak sedih tanpa sebab yang jelas Raka mengerti. Usia tua dan pikiran yang sering hilang, membuat kakek itu hidup dalam dunianya sendiri. Namun ia tidak pernah bosan menemaninya. Jotru, semakin hari ia merasa ikatan batin di antara mereka semakin kuat. Suatu siang, setelah pulang dari memulung, Raka mendapati kakek duduk di bawah pohon dekat gubuk. Tangannya menggenggam sebuah sandal butut milik Raka yang putus talinya. Ia menatap sandal itu dengan wajah penuh iba. Raka mendekat sambil tersenyum. "Bapak ngapain pegang sandal jelek itu? Itu memang sudah mau rusak, tapi masih bisa dipakai." Kocek mengangkat wajahnya, menatap Raka dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Kamu masih muda, tapi hidupmu berat sekali. Kau rela menolong orang tua sepertiku, padahal dirimu sendiri kekurangan." Raka terdiam sejenak, lalu duduk di samping kakek. Ia tersenyum sambil menepuk pelan bahu renta itu. "Pak, jangan merasa merepotkan saya. Jujur saja, sejak Bapak ada di sini, saya tidak merasa sendirian lagi. Saya senang punya teman untuk ngobrol, punya seseorang yang bisa saya rawat, jadi jangan merasa terbebani." Ya, kakek menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan kasih sayang yang tulus. Datang dari seorang pemuda yang bahkan hidupnya sendiri tidak lebih baik darinya. Malam hari, ketika udara dingin menusuk, Raka selalu memastikan kakek mendapat selimut. Kadang ia rela tidak tidur nyenyak, hanya untuk menjaga agar nyamuk tidak mengganggu kakek itu. Ia juga sering mendengarkan cerita-cerita kakek, meski tidak selalu masuk akal. Ada kalanya kakek bercerita tentang masa mudanya, tentang perjalanannya, membangun sesuatu yang besar, tentang rumah yang megah, atau tentang seorang cucu perempuan yang ia cintai. Namun cerita itu sering terputus di tengah, seperti potongan puzzle yang tidak lengkap. Raka hanya tersenyum dan mendengarkan, meski dalam hatinya ia penasaran. Suatu malam, saat hujan turun deras, gubuk kecil mereka bocor di beberapa titik. Raka dengan sigap menaruh ember bekas untuk menampung air yang menetes. Kakek terbangun dan merasa tidak enak. "Maafkan aku, Nak. Aku sudah merepotkanmu. Seharusnya aku tidak di sini." Raka menoleh, lalu menjawab dengan suara mantap. "Pak, jangan berkata begitu. Kalau bukan saya yang menolong Bapak, siapa lagi? Lagi pula, saya tidak merasa direpotkan. Justru saya bersyukur, karena kehadiran Bapak membuat saya merasa punya keluarga lagi." Kata-kata itu membuat kakek terdiam lama. Hatinya tersentuh dalam. Ia memandang Raka dengan tatapan hangat yang penuh kasih, seolah melihat sosok cucu yang hilang dalam diri pemuda itu. Seiring hari berganti, keduanya semakin dekat. Raka tidak lagi memanggilnya hanya Pak,
tapi kadang menyebutnya kek. Sedangkan kakek perlahan mulai memperlakukan Raka seperti cucu sendiri. Jika Raka pulang terlambat dari memulung, kakek gelisah menunggu di depan gubuk. Jika Raka sakit, kakek berusaha menghiburnya dengan cerita-cerita sederhana, meski sering tidak jelas ujungnya. Suatu sore, Raka membawakan sepiring gorengan yang ia beli dari uang lebih hasil memulung. Ia meletakkannya di hadapan kakek sambil berkata, "Kek, coba makan ini. Rasanya enak meski murah. Biar kita makan bareng." Kakek tersenyum tipis, lalu menggigit gorengan itu perlahan. Tiba-tiba ia menatap Raka dengan tatapan sendu. "Andai, dulu aku bisa merasakan kebersamaan sederhana seperti ini dengan keluargaku. Mungkin aku akan lebih bahagia." Raka hanya diam, tidak ingin bertanya lebih jauh. Ia tahu, ada cerita besar yang tersimpan dalam hidup kakek itu. Tapi baginya, yang penting sekarang adalah membuat kakek merasa tidak sendirian. Hari demi hari, ikatan itu tumbuh semakin kuat. Raka merasa hidupnya yang dulu sepi, kini lebih berarti. Sementara kakek, di balik kebingungannya, merasa menemukan kembali rasa keluarga yang sempat hilang. Mereka berdua mungkin berbeda dalam banyak hal. Raka seorang pemulung miskin, sementara kakek entah siapa. Dengan masa lalu yang jelas bukan orang sembarangan. Tapi di gubuk sederhana itu, mereka setara. Tidak ada harta, tidak ada status. Yang ada hanyalah kasih sayang, ketulusan, dan kehangatan. Dua hati yang saling melengkapi. Dan tanpa mereka sadari, kebersamaan yang sederhana itu sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah ikatan keluarga sejati, yang tidak ditentukan oleh darah, melainkan oleh kepedulian dan cinta tanpa pamrih. Hari itu, matahari belum terlalu tinggi ketika Raka kembali dari lapak pengepul. Hasil memulungnya tidak seberapa, tapi cukup untuk membeli sebungkus nasi dan sedikit lauk sederhana. Dengan langkah tergesa, ia kembali menuju gubuk karena di sana kakek menunggunya. Dalam hati Raka, ada perasaan yang berbeda. Seolah ia benar-benar memiliki seseorang yang harus dijaga. Namun, sesampainya di dekat gubuk, Raka melihat sesuatu yang tidak biasa. Sebuah mobil mewah berwarna hitam mengilap, berhenti tak jauh dari sana. Pintu mobil terbuka, dan keluar seorang perempuan muda dengan wajah cemas. Rambutnya tergerai rapi, pakaiannya mahal, dan penampilannya jelas bukan orang sembarangan. Ayek tampak menoleh ke kiri dan kanan, lalu berlari kecil menuju gubuk tempat Raka tinggal. Raka yang masih agak jauh mempercepat langkahnya. Ia khawatir terjadi sesuatu. Dari kayahan, ia melihat perempuan itu langsung memeluk kakek yang sedang duduk di depan gubuk. Pelukan itu erat, penuh dengan air mata yang mengalir deras. "Kakek, akhirnya aku menemukanmu. Kocik Perjikip, mana selama ini? Kami semua mencarimu kemana-mana." Suara perempuan itu bergetar, bercampur tangis yang tertahan. Kakek yang biasanya linglung, kali ini tampak tenang. Ia menatap wajah perempuan itu lama sekali, seakan mencoba mengingat. Perlahan, senyum kecil muncul di bibirnya. Tangannya terangkat, mengusap kepala cucu yang memeluknya erat. Raka tiba tepat di samping mereka. Ia berdiri bingung, tidak tahu harus berkata apa. Perempuan itu menoleh ke arahnya. Matanya merah karena menangis, namun penuh rasa terima kasih. "Anda yang merawat kakek saya selama ini?" tanyanya dengan suara serak. Raka menunduk sopan. "Saya tidak melakukan banyak, Mbak. Saya hanya menemukannya duduk sendirian di pinggir jalan beberapa malam lalu. Beliau bilang, tidak tahu jalan pulang. Jadi saya ajak tinggal bersama saya. Itu saja." Perempuan itu menatap Raka lekat-lekat. Air matanya semakin deras mengalir. "Kamu bahkan bukan keluarganya, tapi kamu rela merawatnya di tempat sekecil ini, dengan kehidupanmu yang serba kekurangan." Raka terdiam sejenak. Ia lalu menjawab dengan tulus, "Saya tidak tega, Mbak. Waktu itu saya lihat beliau sendirian, kedinginan, dan bingung. Saya pikir, kalau saya biarkan begitu saja, bagaimana nasibnya? Saya sendiri pernah merasa sendirian di jalan, dan rasanya sangat sakit. Karena itu, saya hanya ingin memastikan beliau tidak merasakan hal yang sama." Jawaban itu membuat perempuan itu terisak. Ia kembali menunduk, memeluk kakeknya lebih erat. Tak lama, dua orang pria berpakaian rapi keluar dari mobil. Mereka adalah sopir dan pengawal yang ikut mencari. Salah satunya mendekat, lalu berkata dengan hormat kepada perempuan itu, "Nona, sebaiknya kita segera bawa Tuan Hendrawan pulang. Beliau butuh perawatan yang layak." Nama itu membuat Raka kaget. Hendrawan, nama itu terdengar sangat familiar. Ia sering mendengar orang menyebutnya di berita atau papan iklan perusahaan. Hendrawan Santosa,
pengusaha besar yang dikenal sebagai pemilik berbagai perusahaan ternama. Dan ternyata, kakek yang ia rawat selama ini adalah orang yang sama. Raka menoleh pada kakek, lalu ke perempuan itu, seakan tidak percaya. Perempuan itu menyadari kebingungannya, lalu menjelaskan dengan lembut. Kakekku memang menderita demensia. Kadang beliau lupa jalan pulang, bahkan lupa siapa dirinya. Beberapa hari lalu beliau keluar rumah tanpa sepengetahuan kami, dan sejak itu menghilang. Kami sudah mencarinya kemana-mana, dan ternyata Tuhan menuntun langkahnya untuk bertemu denganmu. Raka semakin terdiam. Ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi kenyataan ini. Selama ini ia hanya mengira kakek itu orang tua biasa yang terlantar. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang yang ia ajak tinggal di gubuk kecilnya adalah seorang pengusaha besar. Namun yang lebih mengejutkan adalah reaksi kakek itu sendiri. Saat perempuan itu mengajak pulang, kakek mendadak menggenggam tangan Raka. Dengan suara bergetar tapi jelas, ia berkata, "Aku tidak mau pergi kalau tanpa dia. Dia cucuku, dia yang merawatku saat aku tak berdaya. Jangan lepaskan aku darinya." Semua orang yang mendengar terdiam. Perempuan itu memandang kakeknya dengan mata berkaca-kaca. Ia lalu menoleh pada Raka, seolah meminta penjelasan. Raka yang masih terkejut hanya bisa berkata lirih, "Kek, pulanglah sama keluarga. Di sini bukan tempat untuk kakek." Tapi kakek menggeleng kuat-kuat. "Tidak, dia harus ikut. Dia keluargaku juga." Perempuan itu terisak lagi, lalu mendekati Raka. Ia menggenggam tangan pemuda itu dengan penuh rasa. "Syukur, kamu sudah menjadi malaikat bagi kakek saya. Kamu merawatnya, memberinya makan, menemaninya saat ia sendiri. Sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau kakek menganggapmu cucu, maka biarkanlah. Mulai sekarang, anggap saja kamu bagian dari keluarga kami." Raka terpaku. Hatinya bergetar hebat. Ia tidak pernah membayangkan seorang pemulung miskin sepertinya bisa dianggap keluarga oleh orang kaya raya seperti mereka. Matahari siang itu terasa lebih hangat, bukan karena sinarnya, tapi karena ada sebuah ikatan baru yang lahir. Ikatan yang bukan ditentukan oleh darah, melainkan oleh ketulusan dan kasih sayang. Di depan gubuk reot itu, takdir mempertemukan dunia jalanan dengan dunia istana. Dan sejak saat itu, hidup Raka tidak akan pernah sama lagi. Setelah pertemuan yang mengharukan itu, suasana di depan gubuk reot Raka berubah menjadi campuran antara kebahagiaan dan kebingungan. Sopir serta pengawal yang sejak tadi berdiri terpaku, kini mendekat dengan hati-hati. Mereka berusaha membujuk kakek Hendrawan untuk masuk ke dalam mobil mewah yang menunggu. Namun, tangan kakek tidak sedikit pun mau melepaskan genggaman pada tangan Raka. Wajah kakek yang biasanya terlihat kosong, kali ini menunjukkan ketegasan yang jarang terlihat. Matanya yang mulai keruh menatap cucu perempuannya dengan penuh harap. Dengan suara serak yang sedikit bergetar, ia berkata, "Kalau aku pulang dia ikut. Anak ini cucuku. Jangan pisahkan kami." Semua orang terdiam. Cucu perempuannya, yang bernama Alisa, menatap kakeknya dengan air mata yang belum kering. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa kondisi kakek memang sering membuatnya berbicara dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Namun, kali ini berbeda. Karek itu keluar dengan begitu jelas, seakan ada perasaan tulus yang mendalam di baliknya. Alisa pun mendekati Raka, lalu menggenggam tangannya. "Kalau begitu, ikutlah bersama kami. Jangan takut, aku tahu, mungkin semua ini terasa aneh bagimu. Tapi kalau kakek merasa tenang dengan kehadiranmu, aku ingin kamu ikut. Kamu sudah menjadi bagian dari cerita hidupnya, dan mungkin juga bagian dari keluarga kami." Raka terdiam. Matanya menatap gubuk kecil yang selama ini menjadi tempat ia berteduh. Tempat ia merangkai tika tapang sisa kehidupannya dari barang-barang yang tidak terpakai. Hatinya bergejolak. Ia tak pernah membayangkan akan masuk ke dunia orang kaya, apalagi dianggap sebagai keluarga. Dengan suara pelan, Raka berkata, "Saya tidak punya apa-apa, Mbak. Saya cuma pemulung. Kalau ikut bersama kalian, apa saya tidak akan merepotkan?" Alicia menggeleng cepat, matanya penuh ketegasan. "Kamu sudah menyelamatkan kakek. Itu lebih besar daripada semua harta yang kami punya. Kamu tidak merepotkan. Justru kamu sangat berarti." Akhirnya, dengan langkah yang masih ragu, Raka mengikuti. Mereka masuk ke mobil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia duduk di kursi empuk berlapis kulit yang harum, bukan di lantai dingin gubuk reot. Kakek duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat seolah takut kehilangan. Sepanjang perjalanan, kakek sesekali menoleh,
menatap Raka dengan senyum damai, lalu kembali bersandar dengan tenang. Sementara itu, Alisa duduk di kursi depan, sesekali menoleh ke belakang, memperhatikan interaksi keduanya. Hatinya penuh haru. Ia teringat bagaimana selama berhari-hari keluarganya mencari kakek yang hilang. Semua orang panik, semua tenaga dikerahkan. Namun ternyata, yang berhasil menemukannya bukan orang kaya, bukan aparat, melainkan seorang pemuda miskin yang hidup dari barang bekas, dan pemuda itu tidak hanya menemukannya, tapi juga merawatnya dengan kasih sayang. Perjalanan menuju rumah besar keluarga Hendrawan terasa panjang bagi Raka. Dari balik jendela mobil, ia melihat gudang-gedang tinggi, jalanan yang ramai, dan kehidupan kota yang seakan berada di dunia lain. Hatinya berdesir. Ia bertanya-tanya, apakah dirinya pantas berada di tengah semua ini? Namun setiap kali ragu itu muncul, genggaman kakek di tangannya terasa semakin kuat. Seolah-olah kakek berkata, "Jangan takut, kamu tidak sendirian lagi." Setelah beberapa jam, mobil berhenti di depan gerbang besar yang menjulang tinggi. Pagar besi yang megah terbuka perlahan, memperlihatkan halaman luas dengan taman terawat dan rumah megah bergaya klasik yang berdiri anggun. Raka terperangah. Ia merasa seperti memasuki dunia yang hanya pernah ia lihat dari jauh. Sebuah dunia yang tidak pernah ia bayangkan bisa ia masuki. Ketika turun dari mobil, beberapa pelayan rumah besar itu langsung menghampiri. Mereka membungkuk hormat menyambut kakek Hendrawan. Namun semua menjadi terkejut ketika melihat kakek masih menggenggam tangan seorang pemuda berpakaian lusuh dengan baju yang penuh tambalan. Mereka saling berpandangan, heran bercampur tidak percaya. Namun kakek dengan lantang berkata, "Jangan pandang dia seperti itu. Dia cucuku, dia yang merawatku. Mulai sekarang, dia bagian dari keluarga ini." Ucapan itu membuat semua terdiam. Alisa mengangguk tegas, meneguhkan pernyataan kakeknya. "Mulai hari ini, anggap saja pemuda ini tinggal bersama kita. Dia bernama Raka, dan dia adalah orang yang berjasa besar bagi keluarga ini." Raka berdiri terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa kecil, tidak pantas berada di rumah semegah ini. Namun di saat yang sama, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Diterima, beberapa pelayan mulai menyambutnya dengan lebih hangat. Walaupun masih ada yang tampak canggung, Raka menandok, mencoba menyembunyikan rasa kikuknya. Tapi kakek menepuk bahunya, seakan berkata, "Berjalanlah dengan tenang. Kamu sekarang punya tempat di sini." Malam itu, setelah kakek dibawa ke kamarnya untuk beristirahat, Alisa duduk bersama Raka di ruang tamu yang luas dan megah. Dengan lembut ia berkata, "Aku tahu hidupmu tidak mudah. Aku bisa melihat dari cara kamu memandang dunia ini. Tapi percayalah, kebaikanmu yang sederhana itu telah mengubah hidup kakekku dan juga hidupku. Karena itu, aku ingin kamu tinggal di sini. Anggap rumah ini juga rumahmu." Raka menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Selama ini ia hidup dalam kesepian, dalam dinginnya malam, dan dalam perasaan tidak berharga. Tapi kini, ada orang yang memandangnya dengan rasa hormat. Ada keluarga yang menerimanya tanpa syarat. Ia pun menjawab lirih, "Terima kasih. Saya tidak tahu harus berkata apa. Tapi saya janji, saya akan menjaga kakek dengan segenap hati saya. Sama seperti saya menjaga beliau di jalanan." Alisa tersenyum, lalu mengangguk. Itu saja sudah lebih dari cukup. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka tidur di atas kasur empuk dengan selimut hangat. Namun yang paling berharga bukanlah kasur atau selimut itu, melainkan rasa tenang dalam hatinya. Ia tidak lagi sendirian. Ia telah menemukan keluarga, dan tanpa ia sadari, sebuah takdir baru mulai terukir. Takdir yang lahir bukan dari darah, melainkan dari kasih sayang. Takdir yang mengubah seorang pemulung jalanan menjadi cucu yang diangkat oleh seorang pengusaha besar. Hari-hari pertama Raka tinggal di rumah besar keluarga Hendrawan terasa seperti mimpi yang sulit dipercaya. Setiap sudut rumah megah itu bagaikan dunia baru baginya. Dinding yang dihiasi lukisan indah, lantai marmer yang berkilau lampu kristal yang menggantung megah, serta aroma harum bunga dari taman luas yang tertata rapi. Semua itu kontras dengan kehidupannya di gubuk reot penuh bau plastik, karung lusuh, dan jalanan berdebu. Namun, di balik semua kemewahan yang ia saksikan, hati Raka seringkali diliputi rasa takut dan rendah diri. Ia merasa seperti orang asing di tengah-tengah dunia yang begitu berbeda dari dirinya. Setiap kali melangkah melewati pelayan yang berdiri tegap di sudut ruangan,
Ia merasa tatapan heran dan curiga. Beberapa pelayan berbisik pelan, seolah mempertanyakan, mengapa seorang pemulung bisa tiba-tiba tinggal di rumah sebesar itu. Raka hanya bisa menunduk, menerima setiap tatapan itu dengan sabar. Baginya, yang terpenting hanyalah satu hal, menjaga kakek Hendrawan. Setiap pagi, ia duduk di samping ranjang sang kakek, menemaninya berbincang. Meski kadang percakapan itu tidak teratur, karena ingatan sang kakek yang sering melompat-lompat. Kadang kakek bercerita tentang masa mudanya sebagai pengusaha sukses, tentang kerja kerasnya membangun usaha dari nol, tentang sahabat-sahabat lama yang kini sudah tiada. Kadang ia bercerita, si Kenekan sedang berbicara dengan istrinya yang sudah lama meninggal. Raka mendengarkan semuanya dengan penuh kesabaran. Ia tidak pernah merasa bosan. Justru, dari setiap kata yang keluar dari bibir sang kakek, Raka merasakan ada pelajaran hidup yang dalam. Ia belajar tentang arti perjuangan, arti kehilangan, dan arti menjaga orang yang kita cintai. Alisa, cucu perempuan kakek, seringkali memperhatikan dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Raka yang sederhana itu selalu mendahulukan kakek dibanding dirinya sendiri. Ketika kakek susah tidur di malam hari, Raka dengan sigap menemaninya. Ketika kakek marah tanpa sebab karena pikirannya yang kacau, Raka tetap sabar menenangkan tanpa pernah meninggikan suara. Perlahan-lahan, Alisa mulai yakin bahwa kehadiran Raka adalah anugerah. Namun tidak semua anggota keluarga besar Hendrawan berpikiran sama. Suatu sore, paman Alisa yang bernama Surya datang berkunjung. Ia adalah adik dari ayah Alisa, seorang pria parubaya yang wajahnya selalu penuh perhitungan. Surya melihat keberadaan Raka dengan tatapan curiga. Baginya, pemuda lusuh yang tiba-tiba tinggal di rumah besar keluarga ini hanyalah orang asing yang bisa saja memiliki niat buruk. Lesya, kata Surya dengan nada tegas ketika mereka berbicara di ruang kerja. Apa kamu tidak berpikir panjang? Bagaimana mungkin seorang pemulung jalanan tinggal di rumah sebesar ini? Siapa dia sebenarnya? Jangan-jangan dia hanya memanfaatkan keadaan kakek. Alisa menarik napas dalam-dalam. Ia sudah menduga penolakan itu akan muncul. Dengan suara mantap, ia menjawab, "Om, Raka bukan orang asing. Dialah yang merawat kakek ketika kakek tersesat di jalanan. Kalau bukan karena dia, mungkin kakek tidak akan kembali ke rumah ini." Aku melihat sendiri ketulusan hatinya. Namun Surya menggeleng keras. Aku tidak percaya begitu saja. Orang miskin seperti dia bisa saja punya tujuan tersembunyi. Kamu terlalu mudah percaya, Lesya. Percakapan itu tanpa sengaja terdengar oleh Raka yang sedang lewat di koridor. Hatinya perih. Ia tahu sejak awal dirinya tidak akan mudah diterima. Tapi ia berusaha menenangkan diri, berkata dalam hati bahwa ia tidak boleh marah. Ia hanya perlu membuktikan bahwa ia tulus, tanpa harus banyak bicara. Hari-hari berikutnya menjadi ujian bagi Raka. Beberapa kali, Surya sengaja memerhatikannya, mencari-cari kesalahan. Ada saat ketika dompet tebal milik Surya sengaja diletakkan di meja ruang tamu, seakan menguji apakah Raka akan tergoda. Namun Raka bahkan tidak berani menyentuhnya. Ia hanya lewat dengan kepala menunduk, memilih untuk tetap fokus menemani kakek. Ada pula saat ketika Surya menanyakan hal-hal sulit tentang usaha keluarga, mencoba memojokkan Raka dengan pertanyaan yang tidak ia mengerti. Raka hanya menjawab jujur, "Saya tidak tahu, Om. Saya hanya tahu cara memungut barang bekas dan menjualnya untuk bisa makan." Jawaban sederhana itu, meski membuat Surya semakin tidak suka, justru memperlihatkan ketulusan Raka yang apa adanya. Sementara itu, kakek Hendrawan semakin bergantung pada Raka. Setiap kali ia merasa bingung, ia mencari Raka. Setiap kali ia merasa takut, ia menggenggam tangan pemuda itu. Hubungan keduanya kian erat, seperti ikatan darah yang tidak bisa dipisahkan. Satu sore yang hangat, ketika matahari mulai condong ke barat dan sinarnya menembus jendela kamar kakek, Hendrawan memandang Raka lama. Dengan suara lemah tapi jelas, ia berkata, "Nak, aku sudah hidup begitu lama. Aku tahu orang jujur ketika aku melihatnya. Kamu tidak punya apa-apa, tapi hatimu kaya. Aku ingin kamu selalu ada di sini. Aku ingin kamu menjadi cucuku, bukan hanya di mulut tapi di hati." Dan dalam keluarga ini, Raka terdiam. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Kata-kata itu seperti cahaya yang menembus gelapnya masa lalunya. Ia tidak pernah dibesarkan dengan kasih sayang keluarga, tidak pernah dipanggil cucu oleh siapapun. Dan kini, seorang kakek yang dihormati banyak orang, seorang pengusaha besar yang pernah memimpin ratusan karyawan,
berkata dengan tulus bahwa ia ingin menganggapnya cucu. Alisa yang duduk di samping juga ikut meneteskan air mata. Ia menggenggam tangan kakeknya, lalu menatap Raka dengan senyum penuh ketulusan. "Kamu sudah menjadi bagian dari kami, Raka. Jangan pernah meragukan itu lagi." Momen itu begitu sakral. Raka merasa dirinya yang dulu hanyalah bayangan di jalanan, kini menemukan cahaya baru. Ia menemukan arti keluarga, bukan karena harta, bukan karena darah, tetapi karena ketulusan hati. Meski masih ada penolakan dari sebagian orang terutama Seria yang tetap menaruh curiga, Raka mulai diterima oleh banyak pelayan rumah, bahkan oleh beberapa kerabat yang melihat kesabaran dan kejujurannya. Perlahan tapi pasti, kehadirannya membawa ketenangan bagi kakek, kebahagiaan bagi Alisa, dan pelajaran berharga bagi semua orang. Bahwa kasih sayang bisa tumbuh di tempat yang tidak terduga. Malam itu, ketika Raka kembali ke kamarnya yang sederhana, di salah satu sudut rumah besar itu, ia duduk di tepi ranjang sambil merenung. Ia teringat masa lalunya yang penuh kesepian, perjuangan mencari makan dari tumpukan sampah, dan rasa tidak dianggap. Kini semua itu terasa jauh, meski masih menjadi bagian dari dirinya. Ia tersenyum lirih, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak lagi sendirian. Aku punya kakek, aku punya keluarga." Dan dalam hatinya, ia berjanji, ia akan menjaga keluarga itu dengan segenap tenaga. Sama seperti dulu ia menjaga kakek di jalanan. Hari-hari terus berlalu, membawa perubahan besar dalam kehidupan Raka, dari seorang pemulung jalanan yang hidupnya hanya bergantung pada karung lusuh dan botol bekas. Kini ia tinggal di rumah megah bersama keluarga yang baru saja menerimanya. Namun perjalanan itu tidak mudah, sebab ia harus melewati berbagai ujian, tatapan curiga, bahkan penolakan dari sebagian orang. Meskipun begitu, Raka tetap teguh. Ia tidak pernah menunjukkan rasa dendam atau marah pada siapapun yang meragukannya. Justru ia menjawab semua keraguan itu dengan ketulusan hati, kesabaran, dan kerja keras. Hari demi hari, ia membuktikan bahwa dirinya memang pantas berada di sisi kakek Hendrawan. Setiap pagi, ia membantu kakek berjalan-jalan di taman. Ia mengusap keringat sang kakek ketika lelah, membawakan selimut saat udara terasa dingin, bahkan menyuapi dengan penuh kasih ketika tangan sang kakek gemetar. Tak ada sedikit pun rasa jijik atau malas. Baginya, merawat kakek adalah panggilan hati, sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Kehangatan itu tidak hanya dirasakan oleh kakek, tetapi juga oleh Alisa. Perempuan muda itu semakin kagum pada Raka. Ia melihat betapa tulus hati pemuda yang dulu ia temukan di jalanan. Bukan hanya soal merawat kakek, tetapi juga sikapnya terhadap orang-orang di rumah. Raka selalu sopan kepada para pelayan, tidak pernah marah, dan selalu menghormati siapa saja, meski sering diremehkan. Perlahan-lahan, keluarga besar Hendrawan pun mulai melunak. Para kerabat yang dulu memandang rendah, kini melihat sendiri perubahan suasana. Rumah sejak kehadiran Raka, kakek yang sebelumnya mudah bingung dan sering murung, kini lebih sering tersenyum. Bahkan ada saat-saat tertentu, ketika ingatannya yang kabur seolah kembali jernih karena ditemani Raka. Namun, yang paling sulit menerima kenyataan tetaplah Surya, paman Alisa. Hatinya keras, pikirannya selalu penuh kecurigaan. Baginya, seorang pemulung tidak pantas duduk sejajar dengan keluarganya yang terhormat. Hingga suatu hari, sebuah peristiwa kecil mengubah segalanya. Pada suatu sore, ketika keluarga besar berkumpul untuk makan malam, tiba-tiba kakek Hendrawan tersedak. Suasana meja makan langsung panik. Semua orang berdiri, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Alisa berteriak memanggil pelayan, Surya kebingungan, sementara kakek semakin sulit bernapas. Tanpa pikir panjang, Raka segera mendekat. Dengan sigap ia menepuk punggung sang kakek, lalu memberikan pertolongan dengan penuh hati-hati. Meski wajahnya pucat dan tangannya gemetar, ia tetap berusaha tenang. Beberapa detik kemudian, makanan yang tersangkut berhasil keluar, dan kakek bisa bernapas kembali. Semua orang terdiam. Alisa menangis lega, pelayan menunduk penuh syukur. Sementara Surya hanya bisa menatap Raka tanpa kata-kata. Saat itu, ia menyadari sesuatu. Pemuda yang dulu dianggapnya rendah, pemuda yang diragukan niatnya, justru menjadi penyelamat nyawa sang ayah. Sejak malam itu, sikap Surya mulai berubah. Ia memang tidak langsung ramah, tetapi nada bicaranya lebih lembut. Ia bahkan sempat menepuk bahu Raka dan berkata singkat, "Terima kasih." Bagi Raka, itu sudah lebih dari cukup hari-hari berikutnya. Kedekatan antara Raka dan keluarga Hendrawan semakin kuat, sampai akhirnya
sebuah momen istimewa datang. Pada sebuah acara keluarga yang dihadiri banyak kerabat, kakek Hendrawan berdiri di depan semua orang. Dengan suara bergetar namun penuh wibawa, ia berkata, "Saudara-saudaraku, hari ini aku ingin mengumumkan sesuatu yang penting. Anak muda yang ada di sampingku ini, Raka, bukan lagi orang asing. Dia adalah cucuku, bukan karena darah, bukan karena harta, tetapi karena hati dan kasih sayangnya yang tulus. Mulai hari ini, aku mengangkatnya sebagai bagian dari keluarga ini." Ruang itu hening sejenak. Semua mata tertuju pada Raka yang berdiri dengan wajah bingung dan penuh air mata. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar kata-kata seperti itu. Bagi seorang pemulung yang sejak kecil hidup sebatang kara, pengakuan itu lebih berharga dari semua kekayaan yang ada di dunia. Alisa yang berdiri di sisi kakek, tersenyum sambil menggenggam tangan Raka. "Kamu tidak lagi sendiri. Kamu adalah bagian dari kami," ucapnya pelan namun penuh makna. Air mata Raka jatuh, mengalir deras di pipinya. Ia menunduk dalam, berusaha menahan rasa haru yang membuncah di dadanya. "Terima kasih, Kek. Terima kasih, Mbak Alisa. Saya tidak tahu harus berkata apa, tapi saya janji, saya akan selalu menjaga keluarga ini dengan seluruh hidup saya." Suasana ruangan yang tadinya tegang berubah menjadi haru. Beberapa kerabat meneteskan air mata. Sebagian lain tersenyum tipis. Bahkan Surya, yang biasanya keras, tampak menunduk dalam diam, seolah mengakui keputusan sang kakek. Sejak hari itu, hidup Raka benar-benar berubah. Ia tidak lagi berjalan di jalanan dengan karung di pundak. Ia tidak lagi tidur di gubuk reot ditemani suara tikus. Kini ia rumah, memiliki keluarga, memiliki seseorang yang memanggilnya cucu. Namun Raka tetap tidak melupakan masa lalunya. Sesekali, ia kembali berjalan di jalanan tempat ia dulu memulung. Ia menyapa pemulung lain, membagi makanan, bahkan memberikan sedikit uang hasil pemberian keluarga. Baginya, kehidupan yang ia jalani sekarang adalah anugerah, tetapi masa lalunya adalah guru. Ia ingin berbagi agar orang lain juga merasakan harapan yang sama. Di sisi lain, hubungan Raka dengan Alisa semakin dekat. Mereka sering berbicara lama, berbagi cerita, bahkan bercanda bersama kakek. Kehangatan itu menumbuhkan ikatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Di akhir cerita, Raka berdiri di halaman rumah besar itu, menatap langit senja yang berwarna jingga. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu satu hal, hidup bisa berubah kapan saja, bahkan dari jalanan penuh debu menuju rumah megah yang penuh cinta. Dan semua itu terjadi karena ketulusan hati, karena ia memilih merawat seorang kakek tua yang terlupakan. Kini ia bukan lagi Raka si pemulung. Ia adalah Raka, cucu dari Hendrawan. Sebuah identitas baru, sebuah awal baru, dan sebuah kehidupan yang penuh makna.